Syekh Datuk Kafi. Syekh Nurjati ketika lahir di Malaka sekitar pertengahan abad 14 dan dikenal dengan nama Syekh Datuk Kafi, putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar Abdul Jalil. Jadi Syekh Datuk Kafi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Kafi menikah dengan Syarifah Halimah atau Nyi Ratna Jatiningsih atau Rara Api sewaktu menuntut ilmu di Baghdad. Syarifah Halimah putri dari Ali Nurul Alim atau Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alim putra dari Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja, yang merupakan putra dari Ahmad Shah Jalaluddin. Jadi Syekh Nurjati menikah dengan saudara secicit. Syekh Datuk Kafi mempunyai istri bernama Nyai Rara Anjung, akan tetapi tidak dikaruniai keturunan. Syekh Datuk Kafi juga menikah dengan Hadijah, cucu dari Haji Purwagaluh Raden Bratalegawa, orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Syekh Datuk Kafi putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Nurjati meninggal dan dimakamkan di Gunung Jati, sedangkan Syarif Hidayatullah meninggal di Gunung Jati sehingga disebut Sunan Gunung Jati, namun dimakamkan di Gunung Sembung sebelah barat Gunung Jati tepatnya. Gapura bersayap di pintu makam Syekh Nurjati adalah sebagai penanda masuknya agama Islam di Cirebon. Model gapura ini merupakan salah satu karya adiluhung orang Cirebon pada awal abad ke-15 sampai 17 Masehi. Karya adiluhung ini merupakan karya dekoratif yang sebenarnya lumrah di pesisir pantai utara Jawa. Sejak kecil Syekh Datuk Kafi dibimbing oleh ayahanda beliau, Syekh Datuk Ahmad. Setelah beranjak dewasa, Syekh Datuk Kafi melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu di kota Mekah. Sampai pada akhirnya Syekh Nurjati mencoba mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan mengajarkannya di wilayah Baghdad. Di kampung Pesambangan, Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam. Maka dalam waktu relatif singkat, pengikutnya semakin banyak, hingga akhirnya penggurun kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu dan adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang, yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Mereka adalah cucu dari Syekh Bandar Pelabuhan Muara Jati dari jalur ibunya. Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya sebelum meninggal, juga bermaksud sungkem kepada eyangnya Ki Gedeng Tapa. Kepergian mereka ke Pangguron Gunung Jati tanpa seizin ayah mereka, Prabu Siliwangi, karena Prabu Siliwangi kembali memeluk agama Buddha setelah Nyi Subang Larang meninggal dunia. Tetapi kedua putra-putrinya itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya agar memperdalam agama Islam di Pangguron Gunung Jati. Akhirnya mereka pun menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam, menjadi santri Syekh Nurjati di Pesambangan Jati.
Pada saat mereka bertiga diterima menjadi santri baru, Syekh Nurjati berdoa, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan agama Islam mulai hari ini hingga hari kemudian dengan selamat. Amin." Di antara murid-muridnya, murid yang tercatat sangat cerdas adalah Pangeran Walangsungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang. Walaupun keduanya telah menjadi muslim sejak kecil dan belajar ke Syekh Kuro, tetapi ketika datang ke pesantren Syekh Nurjati, keduanya dan Nyi Indang Gelis, istri Pangeran Walangsungsang, tetap diminta kembali mengucapkan kedua kalimat syahadat. Syekh Nurjati memberi pelajaran kepada mereka mulai dari yang sangat dasar tentang pelajaran tauhid sebagai dasar pondasi keimanan. Mengapa Syekh Nurjati melakukan metode pengajaran seperti kepada orang yang baru mengenal dasar Islam? Menurut Besta Basuki, ketahui bahwa kemungkinan ada keraguan pada Syekh Nurjati terhadap kadar keimanan dan pengetahuan ketiganya tentang agama Islam. Hal ini dikarenakan Pangeran Walangsungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang adalah putra-putri dari Raja Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha. Selain itu, pengalaman mereka tentang agama Islam masih dalam tahapan pemula. Dalam naskah lain diterangkan, Syekh Nurjati mengajarkan membaca syahadat dengan arti dan maksud secara mendalam. Selain itu, ada sebuah pesan yang berbunyi, "Apabila engkau berhajat akan menghadapi seorang kikir, atau orang yang congkak, atau orang yang mempunyai utang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, bacalah sebuah doa yang artinya, 'Wahai Tuhan, Engkau yang maha mulia dan maha besar, dan saya adalah hambamu yang rendah dan lemah, yang tidak berkekuatan apa-apa, melainkan dengan pertolonganmu. Wahai Tuhan, tundukkanlah kepada saya, seperti Engkau menundukkan Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salam. Lunakkanlah hatinya, seperti Engkau telah melunakkan besi terhadap Nabi Daud alaihi salam. Sesungguhnya tidak akan terjadi sesuatu melainkan dengan seizinmu. Nyawanya ada dalam genggamanmu." Syekh Nurjati memberi wejangan tentang agama Islam yang diawali oleh firman Allah yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kemudian ia menjelaskan kandungan pokok ajaran Islam, yakni sholat 5 waktu, zakat, saum, ibadah haji, umroh, perang sabil, ajakan ke arah kebijakan, serta menolak kemungkaran. Selain itu, ia memberikan berbagai macam ilmu, antara lain ilmu usuluddin, pokok-pokok agama, ilmu fikih, aturan hukum keagamaan, dan ilmu tasawuf, penyucian diri. Setelah ajaran tentang keimanan diberikan, maka pelajaran secara bertahap terus diberikan. Misalnya, pelajaran ilmu fikih sebagai sarana untuk melaksanakan syariat agama Islam. Pelajaran ini masih dalam taraf yang mendasar sebelum ajaran tentang tarekat, hakikat, dan makrifat. Syekh Nurjati adalah seorang ulama yang menganut mazhab fikih Imam Syafi'i. Menurut Rama Guru Pangeran Nurbuat, tarekat Syatariah masuk ke wilayah Cirebon dibawa oleh Syekh Nurjati. Konon, karena karomah dan kesaktian yang dimiliki Syekh Datuk Kafi, Syekh Datuk Kafi menjadikan pusar bumi yang berada di Gunung Jati sebagai tempat duduknya. Dari tempat duduknya itulah terpancar sinar dari dalam bumi yang menghadap ke permukaan tanah Pulau Jawa.
Sinar itu menyoroti dan mengelilingi tempat beliau duduk yang memancar ke seantero jagat. Dari situlah Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan sebutan Syekh Nurjati, sedangkan tempatnya duduk kemudian dikenal sebagai Pusar Bumi Gunung Jati. Asal muasal Pusar Bumi konon, menurut cerita dari Cirebon, Pulau Jawa sebelum ajaran Islam berkembang adalah merupakan hutan rimba yang sangat angker, penuh dengan rawa yang membanjir. Ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa, di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak gunung, hiduplah seorang pertapa bernama Pendeta Bagral Banjir. Di Gunung Ciremai lah, sang pendeta diyakini melakukan tapa demi meminta kepada Sang Hyang Maha Tunggal supaya diberikan ilmu Wijing Serandil dan kesempurnaan hidup. 15 tahun sudah Pendeta Bagral Banjir bertapa di puncak Gunung Ciremai. Tak sia-sia, keinginannya dikabulkan oleh Sang Hyang Maha Tunggal. Bersama dengan raga sukma, ilmu Wijing Serandil merasuk ke tubuh Pendeta Bagral Banjir. Sang pendeta langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan, tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tanpa disadari oleh Pendeta Bagral Banjir, Gunung Ciremai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Ciremai itu ambrol, terlepas, terpental, melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke laut. Puncak Gunung Ciremai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh Pendeta Bagral Banjir telah raib, hilang tanpa bekas pindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu, puncak Gunung Ciremai masih terombang-ambing di laut. Saat itu, datanglah seorang yang diyakini sebagai Syekh Datuk Kahfi ke puncak gunung yang terombang-ambing itu, memperhatikan dengan seksama, kemudian meyakini bahwa tempat inilah yang dicarinya. Itulah petilasan tempat bertapa Pendeta Bagral Banjir. Segera, sang syekh tersebut menuntaskan tapa yang pernah dilakukan sang pendeta. Dari tempat duduk tersebut lalu terpancar sinar dari dalam bumi menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk dan berpendar ke seantero jagat. Puncak gunung yang semula terombang-ambing di tengah laut mendadak diam dan berubah menjadi tanah daratan biasa. Semasa hidupnya, Syekh Nurjati senantiasa mengamati setiap santri yang akan meninggalkan Pangguron dengan perkataan setana. Artinya, pegang teguhlah semua pelajaran yang diperoleh dari Pengguruan Islam Gunung Jati. Jangan sampai lepas. Sejak saat itu orang menamakan kampung Pesambangan dengan nama Setana Gunung Jati. Namun, karena pada akhirnya Gunung Jati itu digunakan untuk pemakaman, terutama makam Syekh Nurjati sendiri, maka penduduk Jawa Barat yang sebagian besar berbahasa Sunda, sebutan Setana diganti menjadi Astana yang artinya kuburan. Walaupun demikian, penduduk yang berbahasa Jawa Cirebon masih banyak yang menyebutnya Setana. Dengan demikian, kampung Pesambangan yang mencakup Gunung Jati sampai sekarang dinamakan kampung atau desa Astana. Dan untuk ujangan Syekh Datuk Kahfi, Sunan Gunung Jati menemui Syekh Nurjati selama 3 hari 3 malam. Di tempat Syekh Nurjati berkata, menerima wejangan-wejangan yang berharga. Antara lain, Syekh Nurjati berkata, ketahuilah bahwa nanti di zaman akhir banyak orang yang terkena penyakit. Tiada seorang pun yang dapat mengobati penyakit itu kecuali dirinya sendiri, karena penyakit itu terjadi akibat perbuatannya sendiri. Ia sembuh dari penyakit itu kalau ia melepaskan perbuatannya itu dan
Ketahuilah bahwa nanti di akhir zaman banyak orang yang kehilangan pangkat keturunannya, kehilangan harga diri, tidak mempunyai sifat malu, karena dalam cara mereka mencari penghidupan sehari-hari tidak baik dan kurang berhati-hati. Oleh karena itu, sekarang engkau jangan tergesa-gesa mendatangi orang-orang yang beragama Buddha. Baiklah, engkau sekarang menemui Sunan Ampel di Surabaya terlebih dahulu dan mintalah fatwa dan petunjuk dari beliau untuk bekal usahamu itu. Ikutilah petunjuk beliau, karena pada saat ini di tanah Jawa baru ada dua orang tokoh dalam soal keislaman, ialah Sunan Ampel di Surabaya dan Syekh Kuro di Karawang. Mereka berdua masing-masing menghadapi Ratu Buddha, yakni Pajajaran, Siliwangi, dan Majapahit. Maka sudah sepatutnya lah sebelum engkau bertindak, datanglah kepada beliau terlebih dahulu. Begitulah adat kita orang Jawa, harus saling menghargai, menghormati antar golongan tua dan muda. Selain itu, dalam usahamu nanti, janganlah kamu meninggalkan dua macam sembahyang sunnah, yaitu sunnah duha dan sunnah tahajud. Di samping itu, engkau tetap berpegang teguh pada 4 perkara, yakni syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat. Demikian ujangan dari Syekh Nurjati kepada Syarif Hidayatullah. Syekh Nurjati, tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Makdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Mbah Kuwu, Cirebon, atau Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah. Pada suatu ketika mereka berkumpul di Pasenggerahan Amparan Jati di bawah pimpinan Syekh Nurjati. Mereka semua murid-murid Syekh Nurjati. Dalam sidang tersebut, Syekh Nurjati berfatwa kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sesungguhnya masih ada suatu rencana yang sesegera mungkin kita laksanakan, ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimanakah pendapat para murid semuanya, dan bagaimana pula caranya kita membentuk masyarakat Islamiyah itu?" Para murid dalam anggota sidang mufakat atas rencana baik tersebut. Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat Islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tablik di pelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari sidang dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar dibentuknya organisasi dakwah Dewan Wali Songo. Dan untuk peninggalan Syekh Datuk Kafi, gapura bersayap di pintu makam Syekh Nurjati adalah sebagai penanda masuknya agama Islam di Cirebon. Model gapura ini merupakan salah satu karya Adiluhung, orang Cirebon. Pada awal abad ke-15 sampai 17 Masehi, karya Adiluhung ini merupakan karya dekoratif yang sebenarnya lumrah di pesisir pantai utara Jawa. Pintu yang ada di gapura bersayap Syekh Nurjati ini dapat melambangkan kematian. Artinya maut adalah gerbang yang akan dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai kehidupan berikutnya yang abadi. Pemaknaan pintu sebagai lambang kematian merupakan gambaran yang sangat tepat dan sesuai dengan peribahasa Arab yang berbunyi, maut adalah pintu dan setiap orang akan memasukinya. Jika pintu bermakna kematian, maka gapura bersayap bisa menjadi makna perlambang bagi malaikat Israel. Artinya, kematian bisa disebut kematian yang sesungguhnya jika roh seseorang sudah dibawa malaikat Israel. Dan menurut Al-Quran bahwa para malaikat itu bersayap. Di Pesambangan terdapat 2 sumur tua peninggalan Syekh Nurjati, yakni
Sumur Jalatunda, dan Sumur Tegang Pati. Sumur diartikan sebagai kirata basa, seumur atau sepanjang kehidupan. Sedangkan kata jala dari bahasa Arab jala yang berarti luhur atau agung. Dan kata tunda artinya titipan. Sedangkan Tegang Pati mempunyai makna serah jiwa. Keramat sakti luar biasa yang dimiliki Syekh Datuk Kahfi, guru dari Sunan Gunung Jati. Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi adalah salah satu pendahulu Wali Songo di Cirebon, Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi memiliki nama asli yaitu Syekh Idofi Mahdi yang merupakan keturunan dari Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kahfi lahir di Semenanjung Malaka, dan setelah beranjak dewasa ia pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kahfi kemudian pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah. Kemudian Syekh Datuk Kahfi diutus oleh seorang raja dengan misi untuk berdakwah di tanah Jawa. Syekh Datuk Kahfi berangkat bersama rombongan sebanyak 10 pria dan 2 orang perempuan. Bersama rombongan Syekh Datuk Kahfi tiba di Muara Jati yang diterima penguasa pelabuhan Muara Jati yaitu Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Mangkubumi. Perjalanan Syekh Datuk Kahfi tidak lepas dari hal-hal mistis dari keramat yang dimiliki Syekh Datuk Kahfi. Kisah kesaktian keramat Syekh Datuk Kahfi diyakini oleh masyarakat Tatar Pesundan, walau dalam penuturannya terkadang tidak masuk akal. Perjalanan Syekh Datuk Kahfi ini menjadi tutur atau legenda yang turun-temurun di Tatar Pasundan. Dikisahkan, kedatangan Syekh Datuk Kahfi mendapatkan izin dari Ki Gedeng untuk bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Datuk Kahfi mulai berdakwah, mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan diri untuk masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari, semakin banyak orang yang menjadi pengikut setia Syekh Datuk Kahfi. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Datuk Kahfi menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Brata Legawa yang merupakan orang pertama pergi haji dari Tatar Pasundan yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Hadijah adalah janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Hadijah tidak dikaruniai putra. Namun setelah pria itu meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap. Syekh Datuk Kahfi bersama sang istri Hadijah menggunakan harta warisan dari suami pertamanya untuk berdakwah dan mendirikan sebuah pondok pesantren. Syekh Datuk Kahfi akhirnya membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Selain itu, Syekh Datuk Kahfi merupakan keramat yang ada di tanah Tatar Pasundan. Bagaimana tidak? Hampir dari beliaulah terlahir para murid yang sangat luar biasa yang memiliki pengaruh besar, khususnya bagi penyebaran agama Islam. Adapun para murid Syekh Datuk Kahfi di antaranya yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang putra dan putri dari sang penguasa Pajajaran, Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi. Bahkan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga serta Syekh Siti Jenar pun merupakan murid Syekh Datuk Kahfi. Selain memiliki murid yang sangat luar biasa,
Syekh Datuk Kahfi juga merupakan leluhur dari Raja-Raja Sumedang Larang. Syekh Datuk Kahfi merupakan wujud dari Pangeran Santri atau Ki Gede Sumedang, sang penguasa Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Karena kealiman dan keikhlasan beliau dalam menyebarkan agama Islam, banyak cerita tentang karomah atau kelebihan beliau yang di luar nalar. Salah satunya mitos tentang pusar bumi Gunung Jati. Konon, karena karomah dan kesaktian yang dimiliki Syekh Datuk Kahfi, Syekh Datuk Kahfi menjadikan pusar bumi yang berada di Gunung Jati sebagai tempat duduknya. Di tempat duduknya itulah terpancar sinar dari dalam bumi yang menghadap ke permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti dan mengelilingi tempat beliau duduk yang memancar ke seantero jagat. Dari situlah Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan sebutan Syekh Nurjati. Sedangkan tempatnya duduk kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati. Adapun asal muasal pusar bumi, konon menurut cerita rakyat dan legenda dari Cirebon, Pulau Jawa pada zaman sebelum ajaran Islam masuk dan berkembang adalah wilayah yang sangat angker. Pulau Jawa merupakan hutan rimba yang dipenuhi dengan rawa, juga ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak Gunung Keramat di Pulau Jawa, hiduplah seorang petapa bernama Resi Bagral Banjir. Di suatu saat, datanglah seorang pengembara yang menghampiri dan menaikinya. Ia adalah Syekh Datuk Kahfi. Setelah memperhatikan dengan seksama bentuk dan energi dari puncak Gunung Ciremai, kemudian dia pun meyakini bahwa tempat inilah yang selama ini dia cari. Itulah petilasan tempat bertapa Resi Bagral Banjir, yang merupakan salah satu pusat energi yang ada di Pulau Jawa. Segera Syekh Datuk Kahfi melanjutkan dan menuntaskan apa yang pernah dilakukan Resi Bagral Banjir. Namun pertapaan yang dilakukan Syekh Datuk Kahfi tentunya dengan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Puncak Gunung Ciremai yang semula terombang-ambing di tengah laut mendadak menjadi daratan biasa, dan konon puncak Ciremai itulah yang sekarang menjadi pusar bumi yang berada di Gunung Jati, Cirebon. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah untuk kali ini. Jangan lupa berikan masukan kalian, saran kalian, kritik kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.